1 bulan. Kita kembali lagi di tutorial PTP. Mungkin untuk pertemuan kali ini, mohon maaf aku belum bisa offline, insya Allah mulai minggu depan. Dan di pertemuan kali ini, rasanya mau dibahas mengenai modul 8, modul 7, dan total 7, modul 8, sampai 9. Nah, sebelum itu, untuk yang pembahasan kemarin yang kirim, mungkin ada sedikit revisi ya teman-teman di soal nomor 3 di modul 6. Jadi ada revisi di sini, kenapa ada kebalik gitu. Harusnya yang di situ X2, kemudian yang di situ adalah X1. Mungkin nanti bisa dicek ya teman-teman. Kemudian ada lagi di sini, ini keliru, harusnya yang dimasukkan itu yang ini ya. Kan di sini X2 dikuadratkan. Nah, di sini kan X2-nya itu ini ya teman-teman, jika X1 plus 10 per X1 plus 6. Jadi yang dimasukkan itu yang ini di sini. Mungkin itu sih, barangkali ada revisi lain mungkin bisa langsung cetak aja. Nah, sekarang kita masuk ke modul 8, yaitu transformasi multivariat. Di sini soal yang pertama itu kita diberikan 3 variabel acak dengan keterangan yaitu ID, yaitu independen, dan eksklusif itu identik. Kemudian PDF-nya itu fx-nya perangkat min x untuk x dari 0 dan 0 untuk yang lain. Nah, seperti biasa kita bisa menemukan PDF gabungannya dari Y1 sama dengan X1, kemudian Y2 X1 X2, dan Y3 X1 X2 tambah X3. Nah, langkah awal untuk menentukan PDF ini seperti biasa kita temukan dulu universe-nya. Nah, di soal kan Y itu fungsi dari X, misal Y1 sebagai X1, kemudian Y2 X2 X2. Nah, kalau di inverse-nya berarti kita itu mau cari X dalam fungsi sebagai Y gitu. Di sini Y1 sudah X1, berarti X1 sama dengan Y1. Kemudian Y2 sama dengan X1 X2. Kita mau cari X2-nya. Berarti Y2 dikurangi X1. Nah, di sini kan X1 sama dengan Y1. Berarti X2 itu Y2 min Y1. Permisi, Kak. Dapat X1, X2. Kak. Ya, gimana? Settingnya belum ada, Kak. Oh ya, maaf. Baik. Oke, Kak. Ya, mungkin aku ulang ya teman-teman. Jadi di tutorial kemarin yang aku share pembahasannya itu ada sedikit koreksi. Jadi di sebelumnya itu kan di tabel ini ya X1 kemudian X2. Nah, ada keliru di sini, yang ke bawah itu X2, kemudian yang ke samping itu X1. Tuh. Kemudian ada lagi di sini. Di sini X2 kuadrat dikurangi X2 dikuadratkan. Nah, X2 itu yang ini. 3X1 plus 10 per 2X1 plus 6. Masukin ke sini gitu. Tapi untuk hasilnya sih sebenarnya udah benar, cuma keliru di sini. Mungkin barangkali kalau misal koreksi lagi bisa cek di grup maupun PCP ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke modul 8 tentang transformasi multivariat. Untuk soal yang pertama, di sini itu ada 3 variabel acak, yaitu X1, X2, dan X3. Yang mana diketahui mereka itu ID, yaitu identik, kemudian distribusinya itu I-nya itu independen, kemudian ID itu identically distributed, atau itu identik. Nah, PPT-nya itu adalah fx sama dengan f pangkat min x untuk x dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Kemudian sini kita menemukan pada gabungan dari y1 sama dengan x1, kemudian y2 itu x1 2 dan y3 x1 x2 tambah x3. Nah, pertama kita cari dulu penyebabnya. Di sini kan soal itu itu sebagai fungsi dari x. Nah, first berarti kita cari x sebagai fungsi dari y.
Ini saya tahu Y1 sudah X1 berarti X1 dengan Y1. Dan kita X2-nya, X2 itu kan berarti Y2 dikurangi X1. Nah, X1 itu sama dengan Y1, berarti Y2 dengan Y2 dikurangi X1. Setelah kita cari inverse dari X3-nya, X3 itu kan Y3 kurang X1 dikurangi X2. Nah, X1 itu kan jadi Y1, kemudian X3 itu Y2 minus Y1. Nah, kita tinggal operasikan saja. Kita itu pentingnya adalah kurangi dua. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini itu dari 0 itu berlaku untuk semuanya, itu X1, X2 pun X3 di sini. Nah, setelah kita dapat inverse-nya, kita menentukan ruang dari Y-nya ini atau DY. Nah, karena X1 lebih dari 0, berarti otomatis Y1-nya itu ikut dong, karena Y1 sama dengan X1, berarti X1 juga lebih dari 0 juga. Ini kita dapat masukin ke sini. Nah, setelah itu kita tahu juga X2-nya, X2 kan lebih dari 0 juga. Nah, setelah tadi kita dapat inverse nih, X2 itu Y2 min Y1. Lebih dari 0. Nah, otomatis kita dapatin ini, Y2 lebih dari Y1. Dan terakhir kita tentuin Y3-nya. Y3-nya itu X3 kan lebih dari 0 nih. X3 lebih dari 0. Berarti Y3 min Y2 juga lebih dari 0 juga. Dan kita dapatin hasilnya ini, Y3 lebih dari Y2. Berarti untuk ruang dari Y-nya itu Y1, Y2, Y3, di mana 0 kurang dari Y1, kemudian Y1-nya kurang dari Y2, dan Y2 kurang dari Y3. Dan pasti sampai. Nah, setelah ketemu inverse, kemudian ketemu ruangnya, dan setelah itu kita harus mencari Jacobi-nya. Kan kita pakai teknik Jacobi. Nah, C itu rumusnya ini ya teman-teman, turunan parsial X1 terhadap Y1, kemudian kalau yang ke samping itu yang bergerak adalah variabel Y-nya, Y1, Y2, Y3. Kalau yang ke bawah, yang bergerak itu ke variabel X-nya, di X1, X2, X3. Nah, turunan X1 terhadap Y1 itu kan X1 dengan Y1, berarti turunannya adalah 1. Kemudian terhadap Y2-nya 3 kan di sini nggak ada ya, berarti dia itu 0 dan 0. Kemudian X2 terhadap Y1. Di sini ada min 1. Kemudian terhadap Y2, yaitu 1. Nah, untuk Y3 karena nggak ada koefisiennya, berarti turunnya adalah 0. Berlaku juga untuk X3. Misal di sini nggak ada Y1 kan, berarti itu 0. Kemudian Y2 ini min 1. Kemudian Y3 berarti 1. Nah, ini kan kita cari determinan. Bisa mau pakai cara apapun. Di sini yang paling mudah adalah ekspansi kolom ketiga. Soalnya di sini ada 0, 0 gitu. Jadi kita tinggal hitung yang bagian sini. 1 dikalikan ini. 1, 0, min 1, 1. Ujungnya adalah 1. Nah, kemudian untuk mencari PDF gabungannya, kita pakai rumus ini, PDF yang di atas tadi, tapi dikalikan sama mutlak dari Jacobi-nya. Jangan lupa ini dimutlakan, karena di sini udah positif 1, berarti nggak begitu berpengaruh sih di kasus ini. Nah, berarti X kemudian kita masukkan nih, tadi X1, X2, X3-nya itu apa, masukin ke sini. Nah, kita tahu bahwa dia itu kan di sini independen. Berarti supaya kita tahu kalau misalnya independen itu ada misal mudah ya teman, XZ, perhatikan sama aja peluang HX dikali HY dikali HZ. Nah, kita tahu kita punya kalau X itu F pangkat min X. Nah, berarti kalau misalnya Y1 berarti F pangkat min Y1. Kemudian kalau dia independen, kita bisa pakai yang di sini. Misal ini yaitu Y2, kemudian sini itu Y3. Berarti yang pertama kita cari dulu F Y1-nya. Itu F pangkat min Y1. Kemudian kita cari F untuk Y2 min Y1. Kita tinggal
mengeksponensialkan E pangkat min Y2 min Y1. Oke, aku ulang di sini. Di sini kan ada Y1. Nah, tinggal kita substitusikan aja, X-nya diubah jadi Y1. Kemudian kalau ada Y2 min Y1, kita ganti aja, berarti E pangkat min Y2 dikurangi Y1. Setelah itu, Y Y2 kita ubah aja X-nya jadi E pangkat min Y3 dikurangi Y2. Dikali jawabannya adalah 1. Terus kita operasikan aja punya E pangkat min Y3. Untuk yang ini yang kita peroleh sebelumnya, untuk 0 kurang dari Y1, Y1 kurang Y2, Y3 kurang Y2 kurang Y3 sampai tak hingga, dan 0 untuk yang lainnya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Atau ada yang masih bingung di bagian mana? Kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor 2. Di sini tentukan min dan variansi dari variabel acak Y yang didefinisikan sebagai penjumlahan dari X1 dari 1 sampai 5. Kemudian kita tahu juga bahwa X1 sebagai yaitu ID juga. Dan PDF-nya adalah 4X pangkat 3 dengan ruangnya itu dari 0 sampai 1 dan 0 untuk yang lainnya. Pertama kita tentuin dulu Y-nya. Kita kan sigma dari X1. Sigma dari XI, di mana ini dari 1 sampai 5. Berarti kita uraikan X1 tambah X2 tambah X3 sampai X5. Nah, bahwa ini itu kan kalau misalnya ekspektasi itu operator yang linear. Jadi kita bisa dipisahin gitu sesuai operasinya. Misal ekspektasi dari X1 plus X2 tambah sampai X5, berarti kita bisa misahin jadi X1 tambah X2 dan seterusnya sampai X5 di sini. Kemudian untuk variansinya di sini karena kuasinya masing-masing adalah 1, nah berarti bisa variansi Y1 tambah variansi Y2 dan seterusnya sampai variansi Y5. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat di materinya mungkin di pertemuan sebelumnya. Karena dia itu independen, kan itu di sini kita tahu bahwa dia itu AAD, berarti dia itu otomatis independen. Nah, berarti untuk varian T itu sigma dari AI kuadrat var XI. Nah, di sini kan koefisien masing-masing adalah 1. Berarti 1 kuadrat kan 1 ya, di sini 1 kuadrat. Kemudian 1 kuadrat itu bisa untuk bersingkat kita nggak tulis gitu. Sorry, di sini ya, di kuadrat. Nah, kemudian kita cari ekspektasi dari X1-nya dulu. Untuk mencari Y ini, kan kita butuh ini, dan kita butuh ini juga sampai X5. Kita cari dulu ekspektasi dari X1-nya, yaitu integral. Ini kita mau ekspektasikan X1, berarti ini X1. Nah, PDF-nya apa? Jadi 4X pangkat 3. Berarti 4X1 pangkat 3 berarti X1. Dengan batasnya di sini adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nah, berarti jika integralin aja integral 0 sampai 1, 4, di sini X1 jadi X1 pangkat 4, jadi X1. Integralin biasa jadi 4 per 5, X1 pangkat 5 dengan batas 0 sampai 1. Ini adalah 4 per 5. Nah, karena di sini itu IAD, itu kan distribusinya identik. Maka dari itu kita boleh menyimpulkan bahwa X2 sama dengan X3 sama dengan X4 sampai X5 juga, karena lagi-lagi di sini adalah identik gitu. Kemudian kita mau cari variansi Y1 sampai variansi Y5.
Y5-nya. Nah, untuk variansi dari X1, kita pakai rumus yang kemarin ya. Mungkin ada ingat, ekspektasi dari X1 kuadrat dikurangi ekspektasi X1 dikuadratkan. Nah, kita cari dulu ekspektasi X1-nya dikuadratkan. Di sini X1 kuadrat, berarti integral dari X1 kuadrat. Kalikan PDF-nya itu tadi 4X pangkat 3. Masukin ke sini. Di integral 0 sampai 1, 4X1 pangkat 5 dx1. Ketemuannya adalah 2/3 X1 pangkat 6 dengan batas 0 sampai 1, berarti ketemuannya adalah 2/3. Kita masukin ke sini. Nah, terus untuk AX1 kuadratnya kita tadi kan dapat yaitu 4/5. Tinggal dikurangi 4/5 kuadrat. Nah, ketemuannya 2/75. Kemudian karena dia itu identik, berarti variansi X1 sama dengan X2, sama dengan X3, sama dengan X4, sampai X5. Nah, dengan demikian, untuk ekspresi dari Y, kita tadi kan udah dapat ini ya. Tinggal jumlahin aja 4/5 sampai 5 kali, ditentunya itu 4. Kemudian untuk variansi Y-nya, itu variansi X1 sampai variansi X5. Kita jumlahin yang tadi ini, 2/75 5 kali. Jadi 5 kali 2/75, ketemunya 2/15. Terus kita beralih ke nomor 3, beda sama nomor 2 di sini, yaitu independen. Nah, kalau di nomor 3 itu kan nggak ada nih keterangan bahwa X-nya itu IID atau independen gitu. Nah, di sini kita tahu misal mu1 berarti min dari X-nya itu sama dengan 1, kemudian mu2 itu min dari Y itu 4, kemudian sigma 1 kuadrat yang mana yaitu variansi dari X. Variansi dari X-nya itu 4, kemudian variansi dari Y-nya itu adalah 6, dan roh di sini kan mungkin barangkali ada yang ya teman-teman bisa dilihat bahwa di pertemuan sebelum UTS kalian belajar korelasi dan koefisien korelasi itu rho itu koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi koefisien antara X dan Y itu setengah, yang menandakan yaitu nggak independen gitu. Terus kita bisa menentukan min sama variansi dari Z yang mana didefinisikan jika X min 2Y. Nah, ini lagi-lagi operator yang linear. Meskipun Y itu nggak independen, kita bisa pisahin. Misal Z tadi ekspektasi jika X min 2Y. Kita pisahin E3X ditambah E dari min 2Y. Kemudian kita keluarin konstantannya. Jadi 3 EX min 2 EY. Nah, EX-nya itu tadi 1, kemudian EY-nya itu tadi adalah 4. Jadi 3 kali 1 itu 4. 3 min 8 sama dengan 5. Nah, kemudian beda sama yang tadi. Di sini mungkin kalau di depan itu independen dan tinggal variasi tambah variasinya. Tapi kalau di sini itu ada tambahan di sini. Kita harus mempertimbangkan variasi dari kedua yang itu X dan Y. Bisa lihat di sini. Di sini ya. Jadi kalau misalnya variasi itu sigma I kuadrat variasi tambah 2 sigma dikurangi dari Y. Ini koefisiennya, kemudian varian X sama Y. Di sini adalah varian. Kita harus mencoba acak itu X dan Y. Dan kita berikan varian dari X dan Y. Dan ini adalah koefisiennya dari X. Kemudian di sini H itu koefisien dari Y-nya. Di sini jangan lupa sigma I kuadrat variansi XI. Nah, kita lihat di sini variansi 3X min 2Y. Jadi sama dengan variansi 3X tambah variansi min 2Y ditambah kita aplikasikan di sini 2 kali koefisien X kali koefisien Y kemudian variansinya. Jadi ini tadi koefisien X-nya itu kan 3 ya. Ini X-nya, kemudian Y-nya itu adalah min 2.
kali kovariansi dari XY. Nah, kalau variansi itu kan kalau ada koefisien kepala keluar jadi kuadrat. 3 kuadrat itu 9, kemudian min 2 kuadrat itu 4. Kemudian ini dioperasikan jadi min 12 variansi XY. Nah, kita lihat lagi rumus dari rho itu kan koefisien XY per sigma XY kali sigma 2. Nah, berarti untuk mencari kovarian XY berarti itu di sini rho-nya adalah setengah, kemudian sigma dari X-nya itu kan sigma kuadrat 4, berarti sigmanya adalah akar 4. Kemudian sigma Y di sini sigma kuadratnya 6, berarti kalau sigma Y aja di akar 6. Tinggal operasikan aja, berarti 6 ditambah 24, min 12 kali akar 6. Ini kan coret ya, 12 akar 6. Itunya kurang lebih 30,6. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nanti Kak, buat yang nomor 2 itu kan ada variansi Y ya Kak. Tapi di itunya tuh kayak di definisinya tuh variansi Y1, Y2 gitu. Soalnya di bawahnya itu jelasinnya X1, X2 gitu. Oh, iya, terima kasih buat koreksinya. Ya, benar ya, di sini ada kekeliruan ya, maaf teman-teman. Di sini harusnya variansi dari X1, kemudian di sini juga variansi X2, kemudian sampai X5. Makasih Vina buat koreksinya. Barangkali ada yang lain mau disampaikan sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Aku lanjut ke nomor 4. Di sini diketahui dua variabel acak independen, yaitu adalah X dan Y. Dengan min-nya itu mu1, mu2, jadi berarti mu1 itu adalah mu X-nya, kemudian mu2 itu adalah min dari Y-nya. Kemudian variansi sigma 1 kuadrat sama sigma 2 kuadrat. Kalau 1 berarti punyanya X, kalau 2 berarti punyanya Y. Nah, dari kita akan menemukan koefisien relasi dari X dan Z, di mana Z itu berarti X min Y. Kita ingat lagi di sini, kalau koefisien relasi itu rho X Y rumusnya covariance X, Y per sigma X kali sigma Y. Berarti kalau misalnya kita mau cari rho X, Z, berarti kita ubah aja Y-nya itu jadi Z. Jadi covariance X, Z per akar variansi X kali variansi Z. Sebenarnya mirip-mirip sama soal yang tadi, cuma di sini tuh kita nggak main angka ya, di sini kita main simbol-simbol. Pertama kita cari dulu ini ya, pembilangnya, yaitu covariance X, Z. Didedukasikan bahwa Z itu X min Y, berarti covariance dari X, X min Y. Kemudian kita terapin definisi dari covariance itu sendiri. Nah, kalau X, itu kan ekspektasi dari X dikurangi minus 1, alias yaitu min dari si X-nya. Dikalikan Y dikurangi mu2, alias ekspektasi dari Y-nya. Mungkin
Nah, ini untuk x, y. Berarti untuk x, x min y berarti mirip di sini akan x. Baik, kita dari x dulu. Pasti dari x min x. Ya, x min x. Kemudian dari variabel kedua yaitu x min y dikurangi ekspektasi dari ini, x dikurangi y. Nah, kita operasikan ini x min x dikalikan x min y min x ditambah min y. Jadi min ini jadi plus. Nah, setelah itu kita tinggal uraikan seperti perkalian aljabar biasa gitu. Di sini x kali x, kemudian x min y, kemudian x min x, kemudian di sini dikalikan lagi jadi x plus y. Setelah itu kita kalikan ini jadi min x pangkat x, kemudian kita ini kali ini jadi plus y pangkat plus y x, kemudian ini kali ini jadi x kuadrat, kemudian dan ini jadi min x y. Nah, setelah itu kita masukin nih operator e-nya ke dalam sini. Misal ada x kuadrat berarti x kuadrat, kemudian xy jadi ekstraksi dari xy, kemudian di sini min x x. Di sini kan kalau kita masukin jadi x, kemudian ketemu lagi sama x berarti min x kuadrat. Kemudian di sini ekstraksi x kali ekstraksi y, kemudian di sini min x dikuadratkan, di sini kan x dikali x berarti x kuadrat. Kemudian di sini y dikalikan x, di sini kan udah ada ekstrasi, kemudian diekspresikan lagi berarti hasil itu sama aja jadi ekstrasi x kuadrat. Kemudian di sini juga sama x y diekspresikan jadi tetap x y. Nah, nanti kalian bisa itu sederhanakan lagi ya bentuknya. Misal di sini x kuadrat min x dikuadratkan, kemudian jadi variansi x. Nah, supaya itu bisa saling menghilangkan. Misal ini ya, ini coret sama ini, kemudian ini coret sama ini, tersisa nanti ini sama ini. Kalau misalnya varian itu kan xy min x kali y gitu. Di sini kita punya yaitu xy min xy alias kebalikannya gitu. Jadi ini adalah min varian xy. Nah, variansi x itu adalah tadi sigma 1 kuadrat. Nah, kemudian kovariansinya, yaitu kan tadi diketahui independen. Makanya kovariansinya adalah 0 untuk x dan y-nya. Temunya adalah sigma 1 kuadrat. Kemudian kita cari variansi z-nya, yaitu variansi x min y. Kita ini kan 1 ya, 1 min 1. Kalau dikuadratin ketemunya tetap 1. Jadi aku tulis variansi x temu variansi y min 2 kovarian x, y pakai rumus yang tadi lagi. Pakai rumus yang ini ya. Karena kita nggak tahu nih bahwa x sama z itu dia itu independen. Kita cuma tahu bahwa x sama y-nya independen. Kalau x sama z kita enggak gitu. Nah, variansi x itu sigma 1 kuadrat, kemudian variansi y itu sigma 2 kuadrat. Kemudian xy tadi kan independen, makanya di sini 0. Nah, jadi variansi z-nya itu sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Kemudian terakhir kita bisa peroleh rho dari x, z. Ini dari rumus ini ya, kovarian x, z per akar dari variansi x kali variansi z. Tinggal masukin aja, variansinya itu tadi ketemunya adalah sigma 1 kuadrat dibagi akar variansi x diakarkan jadi sigma 1 akar sigma 1 kuadrat dikalikan variansi z-nya dulu ini akar dari sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Sampai sini bisa dipahami nggak?
Kalau nggak ada kita lanjut kelompok 9 tentang distribusi diskrit. Sini kita ada soal tentang distribusi normal, distribusi binomial sama distribusi Poisson. Pertama ada distribusi binomial. Di sini diberikan variabel acak y, yaitu distribusi binomial dengan jumlah perorangan n dan peluang suksesnya itu 2/3. Kemudian jika n sama dengan 3, hitung 2 kurang dengan y, kemudian jika n sama dengan 5, hitung 3 kurang dengan y. Nah, di sini kan 2 kurang dengan y. Berarti kalau n-nya 3, berarti kita hitung peluang dari y sama dengan 2 tambah peluang y sama dengan 3. Yang kita tahu kalau rumus binomial itu kan misal nih peluang x. Jadi misal kita punya variabel, misal ini y, yaitu distribusi binomial. Nah, dengan jumlah perulangannya itu n, kemudian peluang suksesnya itu adalah p. Kita bisa menghitung peluang suksesnya itu x banyak x dengan rumus seperti berikut ya. Nah, jadi kalau misalnya peluang y sama dengan 2, berarti n-nya itu kan kita punya n-nya 3. Kombinasi 3 kita ambil 2, kemudian peluang p-nya itu kan diketahui ini 2/3. 2/3. Kemudian kita ngikut 2. Nah, 3 kurangi 2 itu kan 1. Kemudian untuk peluang y sama dengan 3, berarti ada n-nya 3. Kemudian kita mau x-nya itu sama dengan 3 juga. Y-nya itu sama dengan 3. Kemudian peluang p-nya itu sini 2/3. Nah, ini 3, kemudian 3 kurangi 3 itu adalah 0. Nah, tinggal kita hitung sebenarnya segini. Untuk yang S dari 5 berarti sama aja, kita hitung dari Y-nya itu dengan 3, kemudian 4 sampai 5. Prinsipnya sama, kita tinggal ubah dari N-nya. Kemudian pangkat-pangkatnya ya di sini. Misal kita untuk Y sama dengan 3, kita ada punya 5 kali perulangan, kita mau yaitu 3, jadi kombinasi 5, 3. Kemudian peluangnya itu sebesar 2/3. 3-nya ikut, kita mau Y-nya itu sebesar 3, berarti 2/3 pangkat 3. Berarti sisanya yaitu 1 min 2/3 itu adalah 1/3 dikuadratkan. Ini 5 min 3 itu kuadrat. Kemudian kalau misalnya Y sama dengan 4, ada 5 kali perulangan, kita maunya 4, jadi kombinasi 5, 4. Dengan peluangnya adalah 2/3, 4 kali. Karena kita Y-nya sama dengan 4. Sisanya dipakai 1, karena ada 5, kita maunya 4, jadi 5 min 4 sama dengan 1. Yang 5 sama aja, tinggal kita hitung, hitungnya 0,79. Kemudian untuk yang soal nomor 2, diketahui y produksi binomial, peluangannya sebanyak n dengan peluang suksesnya 1/4. Yang tentukan n terkecil sehingga peluang y lebih dari 1 sama dengan lebih dari 0,7. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih n-nya itu ada berapa dan kita mau cari n. Kalau misalnya kita ngitung gapai komplement, berarti kan peluang y sama dengan 1, kemudian ditambah peluang y sama dengan 2, dan seterusnya sampai ke n. Nah, kalau ini kan ribet ya teman-teman, kita ngitung sebanyak ini, berarti untuk mudah kita pakai komplement. Peluang dari y lebih dari 1 kan sama aja 1 min peluang y kurang dari 1. Nah, d itu kan binom nih, d itu diskrit. Yang kurang dari 1 berarti hanya 0 aja. Nah, berarti kita punya nih yang baru, samaan yang baru itu 1 min peluang y sama dengan 0 itu lebih dari sama dengan 0,7. Nah, kita hitung, kita kan masih nggak tahu nih n-nya itu berapa. Jadi kombinasi n, kita ambil 0, dan peluangnya adalah 1/4.
dari seperempat pangkat 0. Kemudian itu sisa 4 berarti sisanya adalah 1 min seperempat, itu 3/4. N min 0 itu adalah N. Nah, setelah pangkat 0 itu kombinasi N dan 0 itu adalah 1, setelah pangkat 0 itu 1, tersisa 3/4 pangkat N. Jadi 1 min 3/4 pangkat N lebih dari 9,7. Kita pindah ruas ya, 0,7-nya ketemunya ini 0,3 lebih dari 3/4 N. Kita desimalin. Dan kita mau cari N-nya. Bisa pakai kita lenkan masing-masing kedua ruas. Jadi len 0,75 pangkat N kurang disama dengan len 0,3. Di sini kita pakai sifat loop ya. Kalau ada misalnya loop B pangkat C, itu kan bisa C dikali loop B. Nah, N-nya turun jadi N kali len 0,75 kurang disama dengan 0,3. Kemudian di sini kita kita balik tandanya. Kenapa di sini 0,9 itu kan adalah negatif. Itu negatif. Nah, makanya kita ubah nih dari yang kurang dari jadi lebih dari. Ketemunya adalah N lebih dari dengan 4,185. Nah, berarti yang terkecil, dia itu kan kalau binom itu diskrit harus bilangan bulat. Jadi N-nya adalah 5. Kemudian untuk yang nomor 3, ada dua variabel acak independen. X1 itu binomial 3,2/3, berarti dia itu ada perulangan sebanyak 3, kemudian peluang suksesnya itu 2/3. Kalau yang beracak kedua, dia itu binom juga, peluang itu sebanyak 4, dan peluang sukses per percobaan itu adalah setengah. Di sini kita akan menghitung peluang X1 sedangkan X2. Nah, maksudnya apa? Berarti kita kan di sini ada 3, di sini ada 4. Berarti kemungkinannya, jadi kan X1 dan X2 itu suksesnya sama-sama 0, alias nggak sukses gitu. Kemudian sebelum X2 itu peluang berhasilnya sama-sama 1, yang sama-sama dengan 2 juga, dan yang terakhir di sini kan maksimal 3 nih. Nggak mungkin X2 sebanyak 4 gitu. Karena 4 itu X1 itu maksimal 3. Jadi peluang yang terakhir peluang X1 meninggal sama X2, alias keduanya itu peluang satu itu sama-sama 3 kali gitu. Kemudian di sini kan ada keterangan independen. Berarti kita boleh pakai yang di sini. Misal peluang X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Kita bisa pisahkan jadi suatu perkalian. X1 sama dengan 0 kemudian dikali-kali X2 sama dengan 0. Sama halnya dengan yang satunya sama dengan 1. Kita bisa pisahin kayak gini perkalian. Nah, karena dia itu independen, jadi kita boleh sama-sama kayak gini. Nah, untuk menghitungnya mirip-mirip sama soal sebelumnya. Di sini misalnya untuk X2 0 dan X2 0, kita tunjuk dulu dari yang X1-nya, yaitu ini adalah 3. Kita ambil 0, berarti kombinasi 3 0. Kemudian peluangnya 2/3. Kemudian di sini kan 0 nih. Yang 1 min 2 itu adalah 1/3. Dikali 3 min 0 itu 3. Kemudian kita tinjau dari yang X2-nya. Jadi yang sini adalah N-nya itu 4. Kita mau ambil 0 suksesnya, berarti kombinasi 4 0. Peluangnya adalah setengah. Kemudian kita karena 0 berarti di juga pangkat 0. Sisanya sebenarnya adalah setengah dipangkatin, kemudian 0 itu sama dengan 4 juga. Dan seterusnya untuk kayak ini, hitung-hitungan sama betul. Yang kurang lebih segini. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada MKF variabel acak X, yaitu E pangkat 1. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa peluang mu min 2 sigma kurang dari X kurang dari mu plus 2 sigma sama dengan 0,931. Nah, kita tinjau dulu nih kira-kira X berdistribusi apa. Nah, kita tahu bahwa kalau J itu Poisson, MKF-nya itu kan gini ya, E pangkat lambda dikalikan E pangkat T min 1. Nah, dia itu mirip sama yang di soal. Berarti kita tahu bahwa dia itu Poisson dengan indas-indasnya itu atau lambda sama dengan 4. Bisa disimpan ya, distribusi Poisson dengan indas-indasnya itu ada 4.
Sehingga untuk PMF-nya berarti E pangkat min 4, kalau Poisson itu kan X. Ya, di sini kan kita udah dapat nih bahwa rate-nya dia itu adalah 4. Berarti kita tinggal ganti aja lambdanya jadi 4. Berarti E pangkat min 4 dikalikan 4 pangkat X per X faktorial. Gitu. Nah, kemudian bisa diingat lagi ya, kalau di Poisson itu istimewa kenapa? Jadi mu sama variansi itu sama, yang mana sama-sama dengan intensitasnya atau rate-nya gitu, yaitu sama dengan lambdanya. Berarti mu sama variansinya sama-sama 4. Kita masukin ke sini, jadi peluang mu min 2 sigma kurang dari X kurang dari mu tambah plus 2 sigma, mu-nya itu 4. Di sini sigma kuadrat 4, berarti sigma-nya adalah 2. Kemudian di sini berarti 4 min 4 itu 0, terus 4 plus 4 itu 8. Nah, itu kan posisinya itu diskrit ya. Itu diskrit, berarti di situ variabel itu berupa bilangan bulat. Nah, antara 0 sampai 8 itu yang bulat kan 1 sampai 7. Nah, gue bisa ubah bentuk ini. Nah, setelah itu kita tinggal cari peluangnya, berarti sigma dari X sama dengan 1 sampai 7. Untuk E pangkat min 4 kali 4 pangkat X per X faktorial. Kalau jika kalkulator sikitnya segini ya teman-teman, 0,93055. Bisa dibulatkan menjadi 0,931. Dengan demikian terbukti ya di sini. 1 di sini 0,931. Terus soal terakhir di sini seorang editor memeriksa suatu naskah. Kemudian setelah dia periksa ternyata ada halaman yang tidak memuat salah ketik sebesar 13,5%. Kemudian jika banyak halaman yang mesti dihasilkan dengan prediksi Poisson, itu kan persentase banyak halaman yang memuat tepat satu salah ketik. Nah, dari soal cerita ini berarti kita tahu bahwa peluang X sama dengan 0 itu 0,135. Pastinya kita ubah sebagai desimal 5 dengan eksekusi Poisson. Nah, di sini kalau mau cari X-nya satu, kita harus mencari dulu adalah lambdanya atau intensitasnya. Nah, dari data ini kita bisa menghitung nih berapa sih lambdanya itu. Jadi, lambda 9 itu 0,135. Berarti pangkat min lambda kali lambda pangkat 0 faktorial sama dengan ini. Nanti kita hitung aja. Tentukan kedua ruas, hitungannya adalah 2,0. Bisa kita bulatkan menjadi 2. Kemudian untuk mencari di sini kan memuat tepat satu salah ketik. Berarti peluang X sama dengan 1. Yaitu berarti pangkat min 2 itu udah ketemu nih. Pangkat min. Jadi lambnya adalah 2, berarti pangkat min 2, kemudian X-nya itu adalah 1 per 1 faktorial. Jadi 2 pangkat min 2. Ketemunya 0,2706. Kita bulatin jadi 0,27 alias 7%. Nah, dengan demikian, persentase banyak halaman yang ada satu pangkat itu sebesar 27%. Ya, untuk tutorial kali ini udah sih. Ada yang ingin ditanyakan nggak?
Kalau ada pertanyaan mungkin tutorialnya hari ini aku sebutkan dulu. Barangkali ada yang mau tanya bisa boleh PC ataupun tanya di grup. Misal ada koreksi juga sampaikan aja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak.